Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum mulut kucing setelah ketahuan makan tikus, makan burung, atau makan barang-barang yang najis. Karena kita tahu bahwa makanan sisa-sisa kucing dan hewan-hewan lain yang suci juga itu hukumnya suci. Tanpa kita buang sisanya tetap kita makan itu tidak apa-apa menurut pembahasan episode-episode sebelumnya. Nah, bagaimana pandangannya ulama setelah kita tahu kucing ini makan tikus, najis? Kemudian bagaimana pandangan ulama cara menyucikannya? Atau pandangan yang lain? Mari kita lihat keterangannya. Ini keterangan ada di kitab Munil Muhtaj Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini juz 1 Sahifah 24. Walau tanajjasa famu hayawanin tahirin min hirratin aw ghairiha thumma ghaba wa amkana wuruduhu ma'an katsiran thumma walagha fi tahirin lam yunajjishu ma hukmina bi najasati famihi. Jika mulutnya hewan yang suci, contohnya kucing atau lainnya kucing, ayam, kambing, sapi, dan sebagainya. Kemudian setelah itu, setelah ketahuan najis, makan tikus umpamanya, menghilang dia, entah kemana. Wa amkanah uruduhu ma'an kathiron, dan dimungkinkan dia mendatangi air yang banyak. Setelah menghilang, lam yunajjisu. Kemudian setelah menghilang datang lagi dan menjilat barang yang suci, menjilat bantal, menjilat apa umpamanya, lam yunajjisu, maka hewan yang suci tadi tidak menajiskan barang yang suci tadi. Ma hukmina binajasatihi, walaupun kita tetap menghukumi bahwa mulutnya itu tetap najis. Li'annal aslah najasatuhu wa taharatul ma'i. Karena asalnya adalah asal dari mulutnya kucing itu najis. Dan asal dari air itu adalah suci. Ada pertentangan antara mulutnya hewan barusan ini yang ketahuan najis. Kenapa kok dikatakan asalnya najis? Iya, karena jelas-jelas mata kita lihat mulutnya ini makan tikus sehingga najis. Dan belum ada tindakan nyata dari kita melihat lagi bahwa kucing itu betul-betul memasukkan mulutnya ke air. Belum ada tindakan nyata. Sehingga dia dihukumi asalnya adalah najis. Sedangkan asalnya air adalah suci. Wa qad tadada asla taharatil ma'i bihtimali wuluwihi fi ma'in kathirin. Wa qad tudidah aslu taharatil ma'i bihtimali wuluwihi fi ma'in kathirin fil ghaibati. Dan asal kesucian air ini diperkuat dengan adanya kemungkinan hewan barusan itu mendatangi air yang banyak pada saat dia menghilang. Jadi asal kesucian air ini diperkuat dengan adanya kemungkinan hewan suci tersebut mendatangi air yang banyak di saat dia menghilang. Jadi dua pertentangan antara asal yang dua tadi, ada asal suci, ada asal najis. Yang asal suci diperkuat sehingga menanglah asal suci ini. Farujjihah, maka asal kesuciannya air ini dimenangkan. Qala fit tawsih wala yustasna mas'alatul hirrati, pengarang tawsih itu berkata, di dalam masalahnya kucing ini bukanlah pengecualian dari najis. Kenapa? Nahwiha wa in kana qad istasnaha fi asli raudhah, walaupun kitab asalnya raudhah itu
menggolongkan istisna, menggolongkan pengecualian. Li'annal afwah lihtimali ayyakuna famuha tahiran. Li'annal afwah lihtimali ayyakuna tahiran idh law tahaqqaqa najasatuhu lam yu'fah. Karena dalam masalah kucing ini makfunya adalah karena ada kemungkinan mulutnya itu suci. Jadi dalam masalah kucing itu dimakfunya najisnya itu karena ada kemungkinan bahwa mulutnya suci. Idh law tahaqqaqa najasatuhu lam yu'fa anhu. Karena jika betul-betul nyata najisnya masih ada di mulutnya kucing itu, nah tidak dimaafkan, artinya tidak dimakfu. Umpamanya kucingnya masih tetap ada, kemudian menjilat barang yang suci ini jadi najis kalau masih jelas-jelas ada dalam mulutnya. Bikhilafi ma nahnu fihi, beda halnya dengan apa yang kita bahas tadi. Yang tidak bahas tadi apa katanya para ulama, yaitu najisnya ada, betul-betul ada, cuma dimakfu. Contohnya darahnya nyamuk yang ada di pakaian. Apa? Itu kan darahnya ada kelihatan. Kemudian seperti juga kotorannya burung yang sulit untuk menghindar, kotorannya juga cecak, bulu-bulunya laron. Ini kan sulit untuk menghindar kita. Cuma najisnya betul-betul nyata. Kalau masalah kucing, najisnya sudah tidak ada di mulutnya, kemudian menjilat barang yang suci ini tidak najis karena barangnya sudah tidak ada, berarti bukan pengecualian. Ini sebenarnya pembahasan cuma beda bahasa lah. Bikhilafi ma nahnu fihi, beda halnya dengan apa yang kita bahas. Karena yang kita bahas sekarang itu yang dimakfu itu adalah kalau najisnya itu nyata. Fa innal afwa fihi waridun ala muhaqqiqin najasa. Dalam bahasan masalah najis itu dimakfu adalah najisnya betul-betul ada. Dimakfunya kepada barang yang najisnya masih ada. Intaha wa huwa hasanon. Sebenarnya ini juga bagus. Wastashkala fi syarhi shawir taharata famil hirati bima dzukira. Pengarang Syarhi Shawir muskil tentang kesuciannya mulutnya kucing dengan proses yang tadi. Maksudnya bagaimana? Najis kan, makan tikus, kemudian hilang. Setelah hilang dimungkinkan menurut pikiran kita dia mendatangi air yang banyak. Datang lagi, najisnya ada di mulutnya suci. Nah, ini muskil yang mengarang Syarhi Shawir muskil. Kenapa katanya? Kok muskil? Li'annaha tasrabu bilisaniha wa ta'khudhu minhu syai'al qalil. Karena kucing itu minumnya memakai lidahnya. Dan lidahnya itu mengambil air cuma sedikit-sedikit. Wala talihu fil ma'i bihaitsu yadhuru famuha. Dan dia tidak mencelupkan mulutnya ke dalam air yang sekiranya mulutnya itu suci dari karena makan tikus min aklil far. Ay matalan fala yufidu ihtimalu mutlaqil wuluwi ihtimala audi famiha ila tahara. Maka tidak ada faidah kemungkinan dia mendatangi air yang banyak secara mutlak, mendatangi air secara mutlak. Tidak ada faidah kemungkinan dia mendatangi air, kemungkinannya saja tidak ada faidah untuk mengembalikan kemungkinan sucinya mulutnya kucing. Tidak ada faidah. Kenapa? Karena kucing itu minumnya sedikit-sedikit dari lidahnya juga, dan dia tidak memasukkan mulutnya ke dalam
air sehingga mulutnya suci. Dalam kebiasaannya kan begitu. Oleh karenanya kemungkinan dia mendatangi air banyak pun ya tetap itu prosesnya, caranya, hingga tidak bisa suci kata menurutnya orang yang ngarang ulama yang ngarang Syarhis Shaghir. Sehingga tidak ada bekas, tidak ada faidah untuk bisa menyucikan mulutnya kucing. Ya. Wa ajabah anhul Bulkini. Kemudian dijawab oleh Imam Bulkini bi anna fardul mas'alati fi ma idah tamala taharatal fami wal ihtimalu maujudun. Kalau menurut Imam Bulkini ya kita perkirakan saja. Kok andai kata proses wulu, prosesnya itu dimungkinkan bisa menyucikan mulutnya. Wal ihtimalu maujudun, dan kemungkinan itu ada. Bi antakuna wadu'at jami'a famiha, contohnya kemungkinan itu ada, kucing itu betul-betul memasukkan mulutnya ke dalam air. Wadu'at jami'a famiha filma aw nahwi dzalik atau lainnya. Jadi kemungkinan itu masih ada kok, jangan dinafikan. Wa ajaba ghairuhu. Menurut lainnya Imam Bulkini, bi anna alladzi laqal ma'a min famiha wa lisaniha yadhuruh bil mulaqati. Kalau menurut selainnya Imam Bulkini jawabannya begini. Apa yang mengenai air dari mulut dan lidahnya itu suci sebab bertemu air. Wa ma la yulaqihi yadhuru bi ijra'il ma'i 'alaihi. Dan yang tidak bertemu dengan air secara langsung itu bisa suci sebab airnya dialirkan ke barang yang tidak bertemu air secara langsung itu. Kan boleh kan, seperti kita berkumur-kumur, kemudian airnya kita tarik ke kerongkongan palian belakang, diputar-putar dalam mulut, itu boleh. Sama dengan proses yang ini jawabannya yang lain. Wala yadurru nakilatuhu li'annahu waridun. Dan tidak apa memindah air ke anggota-anggota yang tidak tersentuh oleh air tadi, dialirkan ke sana. Karena airnya itu mendatangi. Nah, itu teman-teman, jadi kesimpulannya adalah jika ada kucing ketahuan najis, kemudian setelah itu hilang entah kemana, dan datang lagi kepada kita dengan keadaan mulutnya sudah bersih, serta dimungkinkan juga untuk mendatangi air yang banyak, itu hukumnya mulut kucing yang sudah bersih tadi suci. Sehingga kalau sudah suci, maka apapun yang ia lakukan tidak ada efek apapun. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.